Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang tema rental mobil sistem informasi manajemen yang beranggotakan Hasbi Abdillah, Rifan Jalil, Ardi Manarsyah, Muhammad Fauzi, Astrid Indriani, dan Wina. Selanjutnya ada bab 1 dengan ada latar belakang di mana sistem informasi merupakan media komunikasi yang dibuat untuk menyediakan informasi-informasi tertentu, misalnya data karyawan, gaji, jabatan, pembukuan suatu instansi, dan juga segala jenis aktivitas instansi yang mengandung informasi. Sistem informasi harus dirancang dengan detail dan rapi agar semua hal dalam suatu instansi dapat tercatat di dalamnya. Selain itu, pembuatan sistem informasi ini bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat akses informasi secara efektif dan efisien. Dengan berkembangnya teknologi komputer dan internet, maka muncullah apa yang sering disebut reservasi online dan transaksi online. Selanjutnya, solusi pengembangan dan manfaat akan dibacakan oleh Saudari Wina. Metode pengembangan perangkat lunak. Untuk pengembangan perangkat lunak, penulis menggunakan metode waterfall. Metode yang digunakan pada pengembangan perangkat lunak ini menggunakan model waterfall dalam jurnal yang terbagi menjadi 5 tahap, yaitu analisis kebutuhan perangkat lunak. Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan secara intensif perangkat lunak seperti apa yang dibutuhkan oleh user. Desain perangkat lunak adalah proses multilangkah yang fokus pada desain pembuatan program perangkat lunak termasuk struktur data, arsitektur perangkat lunak, representasi antarmuka, dan prosedur pengkodean. Tahap ini mengilustrasikan kebutuhan perangkat lunak dari tahap analisis kebutuhan ke representasi desain agar diimplementasikan menjadi program pada tahap selanjutnya. Desain perangkat lunak yang dihasilkan pada tahap ini juga perlu didokumentasikan. Pembuatan kode program desain harus ditranslasikan ke dalam program perangkat lunak. Hasil tahap ini adalah program komputer sesuai dengan desain yang telah dibuat pada tahap desain. Pengujian fokus pada perangkat lunak secara dari segi logik dan fungsional dan memastikan bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan dan memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Pendukung atau pemeliharaan sebuah perangkat lunak mungkin akan mengalami perubahan ketika sudah dikirimkan ke user. Perubahan biasa menjadi karena adanya kesalahan yang muncul dan tidak terdeteksi saat pengujian atau perangkat lunak harus beradaptasi dengan lingkungan baru. Tahap pendukung atau pemeliharaan dapat mengulangi proses pengembangan mulai dari analisis spesifikasi untuk perubahan perangkat lunak yang sudah ada, tapi tidak untuk membuat perangkat lunak baru. Manfaat yang bisa diperoleh dalam proses pembuatan website rental mobil ini diantaranya sebagai berikut: harga yang pasti dan jelas, proses pembayaran yang aman, memiliki banyak pilihan, dan pemesanan tidak ribet dan bisa dipesan kapan saja. Lalu saya akan melanjutkan untuk bab 2, tinjauan pustaka. Definisi rental mobil. Definisi rental mobil adalah penyedia layanan penyewaan mobil dengan cara sewa harian ataupun kontrak, dengan menggunakan driver ataupun lepas kunci. Pemanfaatan rental mobil ini dapat dikembangkan sebagai terobosan bagi masyarakat atau perusahaan yang tidak memiliki alat transportasi yang akan digunakan untuk operasional.
Efektif bagi perusahaan karena tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk pemeliharaan alat transportasi. Perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk ini. Lalu saya akan menjelaskan tentang pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan tersebut adalah analis kebutuhan, sistem, perancangan, dan implementasi, testing, pengujian, dan maintenance. Dalam hal ini, terdapat banyak metode yang dapat dipakai untuk mengembangkan sebuah perangkat lunak. Misal waterfall, spiral, rapid application, dan lain-lain. Lalu metode air terjun. Metode air terjun adalah metode yang menyarankan sebuah pendekatan yang sistematis dan sekuensial. Melalui tahapan ini, untuk membangun sebuah perangkat lunak, yang bisa menjelaskan bahwa metode air terjun menekankan pada sebuah keurutan dalam proses pengembangan. Yang ketiga, flowchart. Bagian alur flowchart merupakan bagian yang menggambarkan urutan dari instruksi, proses, maupun hubungan satu proses dengan proses lainnya. Keempat, kode igniter. Kode igniter adalah sebuah web application framework yang bersifat open source digunakan untuk membangun aplikasi PHP dinamis. Tujuan utamanya untuk membantu developer untuk mengerjakan aplikasi lebih cepat daripada menulis semua kode dari awal. Lalu, bab 3, tahap pelaksanaan akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tahap pelaksanaan. Yang pertama, analisa permasalahan. Saat ini proses order penyewaan mobil masih tergolong manual, yaitu dengan syarat calon pembeli datang ke lokasi untuk melakukan proses penyewaan mobil tersebut. Proses seperti ini menjadi kurang efektif dan efisien karena menghabiskan waktu pelanggan tersebut. Maka dari itu, pemilik dari rental mobil ingin membuat sistem yang mempermudah pelanggan dalam menyewa sebuah mobil. Dan selanjutnya ada analisa sistem berjalan. Di sini ada bagian untuk sistem yang berjalan, yaitu customer bisa membayar sewa mobil dan ambil mobil, sedangkan owner rental mobil bisa mendata pelanggan dan membuat nota. Selanjutnya, analisa sistem. Speed Up Rental Mobil adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam bisnis penyewaan mobil. Perusahaan tersebut beroperasi penuh sehingga diperlukan karyawan dan pengemudi yang selalu siap. Perusahaan melayani penyewaan berbagai jenis kendaraan. Penyewaan juga melayani berbagai jenis penyewaan seperti hanya menyewa mobil saja, mobil beserta pengemudinya, baik untuk perorangan, kelompok, maupun perusahaan atau instansi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, untuk 1.4 perancangan. Dari permasalahan tersebut, maka penulis akan memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, yaitu dengan dibuatkannya aplikasi rental mobil berbasis web menggunakan framework kode igniter, karena pelanggan tidak harus datang ke tempat pemilik rental mobil untuk melakukan pemesanan. Jadi pelanggan hanya memesan mobil dan melakukan konfirmasi pembayaran via web. Lalu pemilik akan mengecek dan lalu pelanggan dapat membawa mobil yang disewanya dengan senang hati. 1.5 alur sistem. Alur sistem customer. Customer dapat login. Kalau belum memiliki member, dapat daftar member terlebih dahulu. Setelahnya mengisi form penyewaan, baru konfirmasi pembayaran. Alur sistem owner atau admin. Owner admin login, terus dapat mengecek pemesanan, mengatur data mobil, dan mengatur data supir. Poin 1.5 implementasi. Implementasi aplikasi merupakan salah satu tahap pembangunan dari suatu perangkat lunak. Berdasarkan analisa-analisa yang telah dilakukan sebelumnya dengan tujuan untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan. Saya akan dijelaskan teman saya. Untuk tampilan halaman utama dari web yang sudah kami buat, di sini ada beberapa tab. Pertama home, terus jenis kendaraan, dan kemudian ada hubungi kami.
tombol atau inputan untuk mengarahkan ke halaman yang ditujukan. Kemudian di sini terdapat kolom login. Tombol atau inputan untuk menginputkan user beserta password jika sudah mempunyai akun. Nah, kemudian di bawahnya ada tombol inputan untuk mendaftarkan user beserta password. Tampilan halaman utama website tersebut berisikan inputan untuk login dan untuk mendaftarkan menjadi member apabila belum mempunyai user. Kemudian pada halaman utama tersebut berisikan informasi tentang company profile dan berita seputar dunia rental mobil dan otomotif mobil. Berikut adalah halaman sign up jika user belum mempunyai akun. Di sini beberapa kolom ya, ada first name, nama pertama dan nama akhiran, kemudian alamat, nomor KTP, email, nomor handphone, dan password. Kemudian setelah diisi semua, diklik confirm. Di sini juga ada tombol back untuk kembali ke halaman utama. Kemudian tampilan pemilihan mobil. Di sini tersedia tombol membooking atau konfirmasi jika customer telah memilih unit yang dipilihnya. Kemudian di sini ada tombol price list untuk melihat berapa harga sewa per hari atau beberapa hari. Kemudian ini untuk tampilan daftar harga sewa kendaraan. Price list-nya di sini tersedia beberapa kategori yang kemudian bisa diklik apabila menyetujui di jangka waktu tersebut. Kemudian berikut ada tampilan inputan pembayaran setelah perintah konfirmasi book now. Di sini tersedia beberapa nama akhir dan email. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.